Ramalan Gus Dur yang menjadi kenyataan tak hanya soal peristiwa besar, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi oleh para pemimpin Indonesia. Dalam narasi ini, kita mengupas ramalan Gus Dur tentang Prabowo, sosok yang telah diprediksi menjadi presiden di usia tuanya. Namun, ramalan ini bukan tanpa ujian. Dari 7 musuh yang akan mengganggu jalannya pemerintahan, hingga tantangan besar dalam menjaga persatuan bangsa, Prabowo harus menunjukkan ketegasan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Mampukah Prabowo melewati semua rintangan ini dan membawa Indonesia menjadi negara kuat yang memimpin dunia? Temukan jawabannya dalam ulasan penuh makna dari prediksi sang guru bangsa. Dalam sebuah wawancara yang diadakan di salah satu stasiun televisi, Gus Dur pernah menyebut bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia tuanya. Selain itu, Gus Dur juga mengatakan bahwa Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas berjuang untuk rakyat Indonesia, meskipun perjuangan tersebut tidak selalu dihargai atau dipahami oleh semua orang. Bagi sebagian orang, ramalan ini cukup mengejutkan, mengingat Prabowo pada masa itu adalah seorang mantan jenderal yang penuh kontroversi dan seringkali dianggap terlalu keras dalam pandangannya. Namun, Gus Dur melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Prabowo. Beliau melihat ketulusan dan niat baik yang mungkin tersembunyi di balik sikap tegas dan militernya. Dan di tahun 2024, Prabowo akhirnya terpilih sebagai Presiden Indonesia. Bagi banyak pendukung Gus Dur, ini adalah bukti lain bahwa ramalan beliau selalu akurat dan memiliki makna yang dalam. Namun Gus Dur juga meramalkan bahwa setelah menjadi presiden, Prabowo akan menghadapi banyak musuh. Tidak hanya dari luar, tetapi juga dari kalangan orang-orang terdekatnya sendiri. Menurut Gus Dur, akan ada 7 karakter atau golongan yang akan selalu memusuhi Prabowo sepanjang masa kepemimpinannya. Ini adalah bagian yang menarik karena Gus Dur memberikan gambaran yang sangat jelas tentang siapa saja musuh-musuh ini dan bagaimana mereka akan beroperasi. Mari kita bahas satu persatu musuh yang diramalkan akan menghadang Prabowo di awal pemerintahannya. Menurut Gus Dur, musuh-musuh ini bukanlah tokoh-tokoh sembarangan. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, baik dari dalam maupun luar negeri. 1. Musuh pertama, orang-orang terdekatnya sendiri. Musuh pertama yang akan dihadapi Prabowo adalah orang-orang terdekat dari kalangan keluarganya sendiri. Mereka ini adalah sosok-sosok yang pada awalnya terlihat mendukung, tetapi sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya Prabowo memimpin. Perbedaan prinsip ini bisa memicu konflik yang cukup besar, terutama dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting yang akan muncul selama masa pemerintahannya. Dalam dunia pewayangan, situasi ini bisa diibaratkan seperti perseteruan antara Baladewa dan Kresna. Kresna lebih memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik, sementara Baladewa lebih suka menggunakan jalur hukum yang tegas. Perbedaan pendekatan ini bisa menjadi sumber ketegangan di dalam lingkaran keluarga Prabowo, dan jika tidak diatasi dengan bijak, bisa menjadi masalah besar yang mengancam stabilitas kepemimpinan. Musuh kedua, tokoh-tokoh kuat yang mencurangi sahabat-sahabatnya. Musuh kedua adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar dan pengaruh luas, tetapi secara diam-diam berusaha mencurangi sahabat-sahabat terdekat Prabowo. Mereka ini mungkin terlihat mendukung di depan, tetapi sebenarnya memiliki agenda sendiri. Tokoh-tokoh ini dulunya sering menyerang Presiden Jokowi, dan sekarang mengalihkan fokus mereka kepada Prabowo. Tokoh-tokoh ini biasanya cerdik dan berpengalaman dalam permainan politik. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, bahkan jika itu berarti mengorbankan sahabat atau kolega yang selama ini mendukung mereka. Musuh ketiga, mantan teman yang licik. Musuh ketiga adalah mereka yang pernah dekat dengan Prabowo, tetapi kini menjadi musuh dalam selimut. Orang-orang ini licik dan sering menggunakan cara-cara adu domba demi mencapai tujuan mereka. Mereka tidak peduli dengan prinsip keadilan atau hukum, selama kepentingan pribadi mereka tercapai. Dalam dunia pewayangan, mereka bisa diibaratkan seperti Sengkuni, tokoh yang dikenal karena kelicikannya dalam memecah belah kelompok demi kepentingan pribadi. Musuh keempat, penyebar kebohongan dan fitnah. Musuh keempat adalah golongan yang menyebarkan hoaks dan fitnah. Mereka tidak menyerang Prabowo secara langsung,
tetapi menggunakan kebohongan untuk menciptakan kekacauan yang bisa merusak stabilitas pemerintahan. Golongan ini bisa sangat berbahaya karena mereka bekerja di balik layar, menggunakan media dan opini publik untuk memperkeruh situasi. Musuh kelima. Pejabat korup. Musuh kelima adalah pejabat-pejabat atau bawahan yang korup. Mereka ini bukanlah musuh yang terbuka, melainkan musuh dalam selimut yang hanya mencari aman. Mereka sebenarnya tidak mendukung kepemimpinan Prabowo dengan tulus, tetapi justru mencari cara untuk memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi. Dalam pemerintahan, sosok-sosok ini seringkali berada di posisi strategis dan sangat berpengaruh, sehingga perilaku mereka yang tidak jujur dan korup bisa menjadi ancaman serius bagi kestabilan pemerintahan Prabowo. Pejabat korup ini akan menjadi musuh yang sulit dihadapi karena mereka beroperasi di bawah radar, menutupi tindak tanduk mereka dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi. Bahkan, ada kemungkinan bahwa mereka akan berusaha mendekati Prabowo dan berpura-pura mendukungnya, namun di balik layar mereka merugikan negara dan masyarakat. Prabowo harus sangat waspada terhadap tipe musuh seperti ini, karena mereka bisa mengganggu jalannya pemerintahan dengan cara yang sulit terlihat. Musuh keenam. Penghancur keluarga. Musuh keenam ini memiliki taktik yang lebih personal dan menyakitkan, yakni dengan menyerang hubungan Prabowo dengan keluarganya sendiri. Dalam ramalan Gus Dur, musuh ini akan berusaha menghancurkan hubungan Prabowo dengan anak-anaknya atau keluarganya yang lain. Mereka bisa saja menggunakan fitnah, jebakan, atau provokasi untuk memecah belah Prabowo dari orang-orang yang dia cintai. Jika Prabowo tidak hati-hati, musuh-musuh ini bisa merusak keharmonisan keluarga dan bahkan menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang pemimpin. Dalam dunia pewayangan, musuh ini bisa disamakan dengan tokoh-tokoh yang berpura-pura hormat dan baik di depan, tetapi sebenarnya menyimpan niat buruk untuk menghancurkan dari dalam. Musuh-musuh seperti ini berbahaya karena mereka menyerang aspek kehidupan yang sangat personal, yang jika tidak segera ditangani, bisa melemahkan mental dan emosional seorang pemimpin. Musuh ketujuh. Para pemecah belah persatuan. Musuh ketujuh adalah kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka ini bisa terdiri dari berbagai golongan yang memiliki kepentingan tersendiri dan tidak peduli dengan kepentingan negara. Pada dasarnya, mereka adalah sosok-sosok yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok kecil di atas kepentingan nasional, dan tindakan-tindakan mereka cenderung merugikan rakyat dan negara secara keseluruhan. Kelompok ini mungkin mencoba menciptakan kerusuhan, menyebarkan kebencian, atau memicu konflik di antara golongan-golongan yang berbeda. Korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa menjadi alat yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan. Musuh ini akan menjadi ujian besar bagi Prabowo, terutama di awal masa kepemimpinannya, ketika kestabilan politik masih rapuh. Prabowo perlu menunjukkan ketegasan dan keberaniannya dalam menghadapi musuh-musuh ini, karena jika dibiarkan, mereka bisa merusak fondasi pemerintahannya. Ramalan Gus Dur tentang Indonesia menjadi negara yang kuat dan memimpin dunia hanya bisa tercapai jika Prabowo mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan besar ini. Menghadapi 7 musuh ini jelas bukan perkara mudah. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, cerdas, dan berani untuk bisa melawan mereka satu persatu. Prabowo harus mampu memilih strategi yang tepat dalam setiap situasi, baik itu melalui pendekatan diplomasi, hukum, atau tindakan tegas. Seperti yang digambarkan dalam pewayangan, perbedaan pendekatan antara Baladewa dan Kresna bisa menjadi pelajaran penting bagi Prabowo. Ada kalanya pendekatan diplomasi dan negosiasi politik sangat penting untuk menjaga stabilitas, tetapi ada juga saat-saat di mana ketegasan dan penegakan hukum mutlak diperlukan. Misalnya, dalam menghadapi pejabat-pejabat korup, Prabowo harus menunjukkan ketegasan yang tak kenal kompromi. Dalam kasus musuh yang mencoba merusak hubungannya dengan keluarga, Prabowo harus bisa menunjukkan kebijaksanaan dan kekuatan emosional untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya. Selain itu, dalam menghadapi kelompok-kelompok yang menyebarkan kebohongan dan memecah belah persatuan, Prabowo perlu memanfaatkan kekuatan media dan dukungan publik. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar dengan sangat cepat,
dan hoaks bisa sangat merusak jika tidak segera ditangani. Prabowo perlu memastikan bahwa pemerintahannya transparan dan memiliki komunikasi yang kuat dengan rakyat, sehingga kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh musuh-musuhnya tidak akan mudah dipercayai oleh publik. Seperti yang disampaikan oleh Gus Dur, banyak dari ramalan-ramalan ini yang masih belum sepenuhnya terjadi, tetapi tanda-tandanya mulai terlihat. Tantangan terbesar bagi Prabowo adalah bagaimana dia mampu memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian, sambil tetap menjaga integritas dan kepercayaan rakyat. Di satu sisi, tantangan ini bisa menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih kuat dan berpengaruh di kancah internasional, seperti yang diramalkan oleh Gus Dur. Di sisi lain, jika Prabowo tidak mampu mengatasi musuh-musuhnya, ini bisa menjadi penghalang besar bagi kemajuan Indonesia. Ramalan-ramalan Gus Dur, terlepas dari bagaimana kita memandangnya, selalu membawa pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Gus Dur tidak hanya meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, tetapi juga memberikan panduan moral dan spiritual tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap. Prabowo, sebagai presiden yang diramalkan oleh Gus Dur, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa Indonesia tetap bersatu, kuat, dan adil bagi semua rakyat Indonesia.